Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Madinah Pratiwi dengan NIM 2211101154 dari Prodi BK. Dan rekan saya, baik, perkenalkan, nama saya Dimari Puspita Maharani dengan NIM 2211101110. Saya di sini sebagai konseling. Nah, pada kali ini kami akan menampilkan video praktik konseling. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Permisi Ibu. Selamat siang. Siang Ibu. Dengan siapa ya? Kalau bisa perkenalan dulu. Nama saya Puspita Maharani. Saya dari kelas 8F itu. Perkenalkan, nama Ibu Dayu. Nah, Ibu di sini sebagai guru BK. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tadi sekarang kan jam siang ya. Apakah sudah jam istirahat atau mungkin ada jam kelas yang kosong? Sebelumnya mohon maaf Ibu, jadi saya salah sebut kelas. Saya kelas 9F. Iya. Jadi hari ini saya ada kelas kosong, makanya saya bisa datang sama Ibu. Kabar saya, Ibu nanya kabar kan tadi? Kabar saya hari ini cemas Ibu, kayak deg-degan gitu loh. Karena seperti yang Ibu tahu kan saya kelas 9, jadi bakal ujian. Itu yang membuat saya deg-degan gitu sih Bu, kayak aduh banget gitu. Ya sih, Ibu tahu juga ya rasanya kayak deg-degan mau ujian itu kayak gimana ya, takut, cemas, takutnya semuanya susah kayak gitu ya. Nah, kali ini di sini Ibu sebagai guru BK sebagai fasilitator kamu akan membantu kamu di dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, sebelumnya apakah ini kegiatan konseling pertama kamu? Iya sih Bu, saya baru pernah masuk ke ruangan ini. Sebelumnya Puspita tahu dari mana nih kalau Ibu sebagai guru BK ini menyediakan layanan konseling di sekolah? Saya tahu dari teman sih Bu, karena kemarin kalau nggak salah si Wiwin bilang mau ke ruang BK gitu, mau ada yang diceritain sama Ibu gitu sih. Jadi saya berpikir, oh apa saya ke ruang BK aja ya ceritain, kayak siapa tahu dapat solusi gitu sih Bu. Nah, sebelumnya Puspita apakah tahu apa sih sebenarnya itu konseling atau mungkin belum pernah mendengar? Belum sih Bu, saya belum pernah mendengar dan tidak tahu. Nah, jadi sedikit Ibu jelaskan, layanan konseling itu dimana suatu layanan yang akan diberikan kepada konseli ataupun klien di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada aspek kerahasiaan, di mana Puspita di sini apapun yang Puspita ceritakan dan juga katakan kepada Ibu, orang-orang di luar sana tidak akan mengetahuinya karena kita sebagai guru BK dan ataupun konselor menjaga kerahasiaan tersebut. Nah, lalu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini Puspita datang kemari dengan mungkin keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Puspita dengan terbuka, dengan luasa, dengan bebas menceritakan apapun hal yang mungkin mengganjali hati Puspita atau mungkin yang mengganggu pikiran Puspita di setiap harinya. Apa dapat dimengerti? Dapat Ibu. Nah, konseling ini akan dilaksanakan sekiranya mungkin selama 35 menit saja ya Ibu minta waktunya. Mungkin supaya tidak terlalu lama juga ya. Dari yang Puspita ceritakan tadi, Ibu mendengar bahwa Puspita merasa cemas ya akan melaksanakan ujiannya. Ya Ibu, saya merasa kayak berat banget gitu loh rasanya mau ujian minggu depan, kayak duh bisa nggak ya gitu. Saya berpikirnya gitu sih, terus berpikir kalau di kelas itu juga di rumah gitu, jadinya kayak agak mengganggu gitu sih jadinya Ibu. Nah, kalau misalnya permasalahan Puspita ini ya sudah sangat sering kali Ibu dengar ya, apalagi siswa-siswa kelas 9 itu banyak yang mungkin merasa tertekan akan ujian. Kan ujian itu susah ya, karena ini di tahap terakhir sebagai kelas 12 ya, kelas 9 ya. Pasti rasanya sangat cemas, mungkin
itu sekitar 2 tahun lalu pada kakak kelas kamu permasalahannya juga seperti yang adik kita alami. Nah, ibu waktu itu menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu adalah teknik desensitisasi sistematis. Sebelumnya apakah Puspita tahu? Belum tahu itu, makanya saya mau nanya sih ibu. Nah, jadi teknik desensitisasi sistematis ini dapat membantu siswa di dalam mengubah perilakunya, seperti Puspita mengalami kecemasan. Nah, teknik ini akan membantu Puspita dalam meminimalisir rasa kecemasan yang berlebihan akan datangnya ujian di sekolah. Nah, teknik ini dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, Puspita akan ibu minta untuk membayangkan perasaan yang membuat Puspita itu bahagia. Nah, lalu yang kedua yaitu di tahap sedang, ibu akan meminta Puspita akan membayangkan apa hal yang akan membuat Puspita cemas. Lalu yang pada tahap yang paling tinggi, Puspita akan membayangkan rasa kecemasan yang paling sangat tinggi sehingga membuat Puspita itu merasa takut akan hal yang akan terjadi. Bisa dimengerti? Bisa. Dari apa yang sudah ibu sampaikan, sekarang kita praktikkan ya. Baik ibu. Tangannya bisa ditarik di meja dulu. Tutup mata ya. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, Puspita, ibu ingin meminta Puspita untuk mengimajinasikan hal apa yang membuat Puspita sangat menyenangkan atau membuat Puspita sangat bahagia, mungkin pada saat menghadapi pembelajaran. Mengimajinasikan hal yang bahagia bu ya. Diucapkan atau dipikirkan saja? Boleh diucapkan. Mengimajinasikan hal yang bahagia menurut saya itu jalan-jalan sih bu, sama kayak ke pantai, ke musik juga gitu sih bu. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, lalu sekarang ibu meminta Puspita untuk membayangkan hal apa yang akan menjadi pemicu Puspita mengalami kecemasan pada saat dihadapkan oleh ujian di sekolah. Kalau hanya bisa memicu saya, mungkin saya kurang fokus saat belajar, itu mungkin bisa jadi pemicu permasalahan saya sih. Kita ke tahap yang lebih tinggi lagi. Puspita bisa membayangkan kalau Puspita ini merasa sangat cemas, bahkan hampir mengalami kegagalan. Saya membayangkan bila saya hancur sih bu, sebenarnya. Bagaimana rasanya? Apakah deg-degan seperti takut, cemas yang berlebihan? Saya merasa cemas, sangat cemas. Kalau nilai saya hancur sih bu, takutnya kayak nanti dimarahin orang tua gitu. Tarik nafas lagi. Nah, sekarang ibu ingin Puspita mencoba apakah Puspita bisa mengembalikan perasaan cemas itu menjadi perasaan yang membuat Puspita senang. Kalau mungkin susah untuk dilaksanakan, bisa diucapkan ya. Kalau saya sendiri mungkin bisa membayangkan hal yang buat saya senang gitu kan bu. Mungkin saya akan jalan-jalan sama teman, nonton film gitu mungkin sih bu. Berarti sudah bisa ya mengubah perasaannya menjadi lebih menyenangkan dari yang sebelumnya ya. Oke, boleh buka matanya. Nafas dulu. Tenang ya, santai. Nah, gimana nih rasanya setelah setelah melaksanakan beberapa tindakan rasa cemas? Mungkin ada perasaan yang banyak atau Saya sebelum
juga sih Bu, karena kayak ada hal yang bisa saya nggak semua negatif aja gitu, kayak misalnya mungkin pikiran saya untuk nilai jelek itu mungkin nggak sepenuhnya akan benar, jadi kayak saya bisa alihkan mungkin ke pikiran yang jauh lebih positif seperti itu sih. Oke. Nah, jadi teknik desensitisasi sistematis ini bisa ya untuk terus kita laksanakan dalam mengontrol rasa kecemasan itu. Nah, dari apa yang sudah kita laksanakan, apa ada perasaan mungkin yang mengganjal atau mungkin permasalahan yang bisa menyebabkan timbulnya rasa cemas itu? Saya ingin bertanya satu sih Bu, kalau misalnya kayak hal ini tidak efektif, mungkin kalau misalnya tidak efektif setelah saya melakukannya, mungkin apa yang harus saya lakukan seperti itu sih Bu. Oke, nah sebaliknya ingin bertanya, apakah rasa cemas itu timbul dari pikiran Puspita atau mungkin dari perkataan orang-orang di luar sana? Dari pikiran sih Bu. Saya lebih mikirin kayak, saya jarang mikirin perkataan orang lain, tapi kayak bukan sih jarang, kayak nggak terlalu saya masukin gitu lah, amat ya sama perkataan tapi orang kayak lain. kayak dari diri sendiri tuh kayaknya nggak bisa deh gitu sih Bu. Berarti ini pikiran diri sendiri ya yang bikin Puspita ini selalu berpikir bahwa saya ini nggak bisa ya. Nah, kalau dari permasalahan yang Puspita alami saat ini itu mungkin ya dapat Ibu sarankan menggunakan teknik restrukturisasi kognitif. Sebelumnya sudah pernah dengar? Belum Ibu. Nah, karena restrukturisasi kognitif ini mengacu pada perubahan pola pikir, yang dimana teknik ini dapat membantu adik di dalam mengubah pola pikiran yang negatif menjadi lebih positif. Sama seperti yang adik ceritakan tadi, adik selalu berpikir bahwa adik ini tidak bisa melaksanakan ujian ataupun menjawab soal-soal seperti itu ya. Nah, dalam teknik ini Puspita bisa dibantu dengan mengubah pikiran yang irasional menjadi rasional. Irasional itu seperti apa ya Bu? Kayak mengubah apa ini, saya nggak ngerti bahasanya Nah, itu. kalau irasional itu pikiran yang negatif, pikiran yang selalu menimbulkan rasa takut seperti itu, sehingga apa yang harus kita lakukan selalu harus kita pikir bahwa saya ini akan gagal ini. Nah, sedangkan pikiran yang rasional itu pikiran yang sudah bersifatnya positif, di mana Puspita semisal menghadapi ujian, Puspita akan berpikir bahwa soal-soal ini pasti bisa saya kerjakan dengan usaha saya sendiri tanpa ada rasa ragu. Mungkin kalau salah tidak apa-apa, setidaknya saya sudah berusaha. Terus kita bisa berpikir seperti itu. Baik. Oke. Nah, ketika mungkin misalnya Puspita sedang ujian nih, soal-soal itu kan berbeda ya, apalagi matematika pasti sangat susah ya. Cara Puspita mungkin waktu kelas 8, bagaimana cara Puspita mengontrol rasa pikiran negatif itu ketika menjawab soal-soal? Mungkin bertanya ke teman atau bagaimana? Enggak sih Bu, karena ada pengawas mungkin saya caranya kayak mana soal yang bisa saya jawab itu saya kerjakan dulu, karena kan waktunya tidak selama itu, tidak banyak, jadi kayak saya jawab dulu yang menurut saya bisa jawab. Terus kalau misalnya yang nggak bisa, mungkin saya pasrahin aja gitu sih Bu. Oke, bagus banget ya langkah-langkahnya itu. Ibu juga dulu seperti itu, mana yang lebih mudah didahulukan terlebih dahulu, karena kan juga dikejar waktu ya. Nah, langkah yang Puspita lakukan itu sudah sangat mudah. Nah, selain itu Ibu bisa memberikan saran ketika kamu sedang menghadapi permasalahan yang timbul dari pikiran kamu, pikiran Puspita. Puspita bisa saja mungkin menjawab walaupun itu salah, tidak apa-apa, setidaknya sudah berusaha menjawab. Dan juga misalnya jangan terlalu berpatokan terhadap jawaban teman. Oh, jawaban dia seperti ini, kenapa saya berbeda? Nah, siapa tahu jawaban yang Puspita buat itu benar, sedangkan punya teman itu tidak. Nah, jadi ketika Puspita sedang menjawab soal-soal itu tidak perlu ragu, karena jika Puspita merasa ragu, merasa cemas, pikiran-pikiran negatif itu akan selalu timbul, dan mungkin Puspita
blank pada saat ujian dan tidak dapat menyelesaikan soal-soal yang manapun. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Dari apa yang Ibu sudah katakan, mungkin ada yang ingin Ibu sudah tanyakan lagi? Karena kalau karena pikiran sudah, terus kayak semua sudah terjawab. Mungkin kalau misalnya nanti tiba-tiba ngerasa down lagi, mungkin apa saya bisa datang atau cerita pada Ibu lagi. Oke. Nah, kalau karena Puspita bertanya seperti itu, di sini Ibu ada tugas ya, tapi dikerjakan di rumah. Nah, di sini tuh isinya apa saja capaian yang ingin Puspita capai. Misalnya membuat saya ingin pintar, atau mungkin bisa dengan lancar mengerjakan tugas ujian atau ulangan seperti itu. Nah, lalu tulis hal apa saja yang membuat Puspita ini merasa cemas. Misalnya seperti saya takut nih soalnya susah-susah seperti itu. Nah, lalu karena beberapa teknik yang sudah Ibu berikan, Puspita bisa praktekkan itu di rumah, sehingga Puspita bisa mencatat hal apa saja yang sudah Puspita lakukan, sehingga Puspita memiliki catatan bahwa ini yang sudah saya capai, ini yang sudah saya lakukan, dan ini yang membuat saya yang cemas. Minggu depan atau mungkin besok kalau ada waktu luang bisa dibawa ke ruangan Ibu ya, supaya Ibu bisa mengetahui peningkatan atau kemajuan apa yang sudah Puspita laksanakan setelah melaksanakan konseling hari ini sampai Jadi di sini isi nama. Iya, nama. Iya. Ini nomor telepon siapa ya? Ini boleh tidak diisi kok. Ya, yang terpenting ada namanya ya, supaya nanti dulu sama teman-teman yang lainnya. Oke, karena mungkin ini waktunya sudah hampir habis dan juga sudah mulai pergantian jam ya. Apa ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk saya sudah cukup. Karena sudah cukup, Puspita bisa kembali ke kelas, dan terima kasih sudah mau mempercayai Ibu dan datang kemari di dalam